Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah dari Prodi Manajemen kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan terkait tugas 4 tentang buku besar. Nah, buku besar sendiri merupakan kumpulan kelompok akun-akun dengan kode yang sama dan bersumber dari jurnal umum. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan terkait format tabel. Di sini ada judul, lalu ada nama akun, lalu ada kolom tanggal, uraian, ref, debit kredit, saldo, dan debit kredit. Oke, langsung saja saya jelaskan. Jadi untuk tabel pertama yaitu akun kas, yang dimana pada tanggal 1 Juli pada saldo awal sebesar 9.160 di debit, yang dimana saldo ini kita dapatkan pada neraca saldo di bulan lalu. Oke, lanjut pada tanggal 1 Juli di bulan berikutnya, yang dimana saldonya sebesar 2.500 di debit. Lalu pada tanggal 1 Juli selanjutnya, yang dimana sebesar 1.600 di kredit. Lalu lanjut pada bulan 1 Juli pada tanggal 1 Juli berikutnya, yang dimana 3.360 di kredit. Lanjut tanggal 2 Juli yang dimana 1.350 di debit. Lalu tanggal 3 Juli yang dimana 4.800 di debit. Tanggal 3 Juli berikutnya, yang dimana 250 di kredit. Lalu tanggal 4 Juli yang dimana 300 di kredit. Lanjut tanggal 8 Juli yang dimana 180 di kredit. Lalu tanggal 11 Juli yang dimana 750 di debit. Lanjut tanggal 13 Juli sebesar 500 di kredit. Lalu tanggal 15 Juli sebesar 1.000 di kredit. Tanggal 13 Juli sebesar 500 di kredit. Lalu tanggal 15 Juli sebesar 1.000 di kredit. Lanjut tanggal 16 Juli sebesar 1.500 di debit. Lalu tanggal 21 Juli sebesar 325 di kredit. Lalu tanggal 22 Juli sebesar 800 di kredit. Tanggal 23 Juli sebesar 750 di debit. Tanggal 27 Juli sebesar 560 di kredit. Lalu tanggal 28 Juli sebesar 1.500 di kredit. Lalu tanggal 30 Juli sebesar 400 di debit. Tanggal 30 Juli berikutnya sebesar 1.000 di kredit. Lanjut tanggal 31 Juli sebesar 2.800 di debit. Tanggal 31 Juli berikutnya sebesar 900 di kredit. Lalu tanggal 31 Juli berikutnya sebesar 1.000 di kredit. Jika semua saldo sudah dimasukkan, maka dapat kita hitung, yang dimana debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah, lalu debit ketemu kredit atau kredit ketemu debit itu dikurang, maka saldo akhirnya sebesar 12.085. Lanjut pada kolom piutang usaha, yang dimana pada saldo awalnya sebesar 1.350 di debit. Lanjut pada tanggal 2 Juli yang dimana 1.350 di kredit. Tanggal 23 Juli sebesar 1.750 di debit. Lanjut tanggal 30 Juli sebesar 1.100 di debit, maka saldo akhirnya sebesar 2.850. Lanjut pada akun perlengkapan, yang dimana
saldo awalnya sebesar 170 di debit. Lanjut pada tanggal 18 Juli yang dimana 750 di debit, maka saldo akhirnya sebesar 920 di debit. Lanjut, akun sewa kendaraan dibayar di muka. Untuk akun ini yang dimana saldo awalnya itu tidak muncul pada jurnal umum maupun neraca saldo sebelumnya itu sebesar 0. Lanjut pada tanggal 1 Juli di debit sebesar 3.360, maka saldo akhirnya 3.360 di debit. Lanjut, akun peralatan kantor. Saldo awalnya kosong karena pada jurnal umum tidak muncul dan juga pada neraca saldo bulan lalu juga tidak muncul. Lanjut, tanggal 5 Juli di debit sebesar 5.000, maka saldo akhirnya di debit sebesar 5.000. Lanjut, akun akumulasi depresiasi peralatan kantor karena pada jurnal umum akunnya tidak muncul dan juga pada neraca saldo akunnya sebesar 0, dan maka tidak perlu terjadi pencatatan, artinya saldonya 0. Oke, lanjut pada akun utang usaha yang dimana saldo awalnya sebesar 250 di kredit. Lanjut pada tanggal 3 Juli sebesar 250 di debit. Lanjut pada 5 Juli sebesar 5.000 di kredit. Lanjut 18 Juli sebesar 750 di kredit, maka saldo akhirnya sebesar 5.750. Lanjut, utang gaji karena akunnya tidak muncul pada jurnal umum dan juga neraca saldo sebesar 0, maka pada buku besar akun tersebut saldonya kosong atau 0. Lanjut pada akun pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 Juli atau saldo awalnya kosong karena pada neraca saldo akun saldonya 0. Lanjut pada tanggal 3 Juli yang dimana di kredit sebesar 4.800, maka saldo akhirnya di kredit sebesar 4.800. Lanjut, akun beban yang masih harus dibayar karena akunnya tidak muncul di jurnal umum dan juga neraca saldonya kosong atau 0, maka pada buku besar saldonya juga kosong. Lanjut pada akun modal yoyo yang dimana saldo awalnya sebesar 1.000 di kredit, lalu pada tanggal 1 Juli sebesar 2.500 di kredit, maka saldo akhirnya sebesar 12.500. Oke, lanjut akun Prive Yoyo yang dimana pada tanggal 1 Juli yaitu saldo awalnya sebesar 300 di debit. Lalu pada tanggal 31 Juli sebesar 1.000 di debit, maka saldo akhirnya sebesar 1.300. Lanjut, pendapatan jasa foto indoor pada tanggal 1 Juli yaitu saldo awalnya sebesar 850 di kredit. Lalu pada tanggal 11 Juli sebesar 750 di kredit. Lanjut pada tanggal 31 Juli sebesar 2.800 di kredit, maka saldo akhirnya sebesar 4.400 di kredit. Lanjut akun pendapatan jasa foto outdoor
pada tanggal 1 Juli saldo awalnya sebesar 4.850 di kredit. Lalu pada tanggal 16 Juli sebesar 1.500 di kredit. Tanggal 23 Juli sebesar 2.500 di kredit. Pada tanggal 30 Juli sebesar 1.500 di kredit. Maka saldo akhirnya sebesar 10.350. Lanjut, akun beban cetak foto. Pada saldo awalnya sebesar 1.340. Lanjut, tanggal 21 Juli sebesar 325. Lalu tanggal 31 Juli sebesar 900. Maka saldo akhirnya sebesar 2.565. Lanjut, akun beban sewa kantor. Saldo awalnya sebesar 1.000 di debit. Lalu pada tanggal 1 Juli sebesar 1.600. Maka saldo akhirnya sebesar 2.600 di debit. Lanjut, pada akun beban sewa alat fotografi. Pada tanggal 1 Juli saldo awalnya sebesar 800 di debit. Lalu tanggal 13 Juli di debit sebesar 500. Maka saldo akhirnya sebesar 1.300 di debit. Lanjut, pada beban gaji, saldo awalnya sebesar 400. Lalu pada tanggal 15 Juli di debit sebesar 1.000. Lalu pada tanggal 30 Juli di debit sebesar 1.000. Maka saldo akhirnya sebesar 2.400. Lanjut, pada beban listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 1 Juli saldo awalnya sebesar 350 di debit. Lalu lanjut 27 Juli di debit sebesar 560. Maka saldo akhirnya sebesar 910 di debit. Lanjut, beban perlengkapan atau barang habis pakai. Saldo awalnya sebesar 180 di debit. Karena tidak muncul akunnya di jurnal umum, maka hanya tertera pada saldo awalnya. Lanjut, beban iklan. Saldo awalnya sebesar 750 di debit. Lalu pada tanggal 8 Juli di debit sebesar 180. 22 Juli di debit sebesar 800. Maka saldo akhirnya sebesar 1.730. Lanjut, beban kendaraan operasional. Saldo awalnya kosong karena pada neraca saldo bulan lalu saldo akhirnya juga kosong. Maka saldo awalnya kosong pada saat buku besar berikutnya. Lanjut, pada tanggal 4 Juli sebesar 160 di debit. Lalu pada tanggal 28 Juli sebesar 130 di debit. Maka saldo akhirnya sebesar 290 di debit. Lanjut, beban depresiasi peralatan kantor. Karena akunnya tidak muncul pada jurnal umum dan juga saldo akhirnya kosong, maka saldonya juga kosong atau nol. Lanjut, pada akun beban lain-lain. Saldo awalnya sebesar 150 di debit. Lalu pada tanggal 4 Juli sebesar 140 di debit. Lalu pada tanggal 28 Juli sebesar 20 di debit. 200 di debit. 20 di debit. Maka saldo akhirnya sebesar 310. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.